Jawa Tengah. Jadi kita akan sapa nih Mas Rafiq. Wah, yang sudah ganti background. Aku udah rindu dengan Mas Rafiq dan juga background Ini bisa baca pikiran breaknya. kita sih menurut gua. Sekarang ganti wallpaper. Tadi tuh kita udah nih. bilang Mas Rafiq, dengan Mas Rafiq yang punya signature batu batanya. Ternyata dikasih ke kita bukan batu bata. Wallpapernya ganti lagi. Boleh bercerita dengan Iya, backgroundnya. Mas Rafiq silakan, selamat sore. Selamat sore, kapan-kapan aku mau ganti background batu bara. Takut jadi orang kaya abis itu langsung backgroundnya batu bara. Tapi yang belum diolah, jadi buat apa juga ya? Bingung. Mas Rafiq melaporkan dari Jawa Timur, ada apa nih yang seru Mas ya? Jawa Tengah, sorry. Jawa Tengah, iya Mbak Aiza, Mas Edo. Tapi Jawa Tengah mulai pagi ini memang cukup sibuk, jadi ya memang kedua calon yang memang menjadi pusat perhatian nasional mencoblos di Jawa Tengah, termasuk juga mantan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi dan Wakil Presiden Mas Gibran itu juga mencoblos di Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo pada pagi hari ini, dan hasilnya mungkin tadi sudah diobrolin tadi di studio bahwa hasil hitung cepat sementara walaupun sudah hampir 100% ya, untuk Ahmad Lutfi dan Tats Yassin unggul dengan angka sekitaran 58%. Itu cukup menarik karena angka tersebut juga kalau dilihat-lihat tidak jauh berbeda dengan perolehan suara Prabowo Gibran pada Pilpres pada Februari lalu. Jadi kelihatannya suara di sini walaupun pada pilkada ini PDIP dikeroyok oleh beberapa partai, itu ternyata hasilnya hampir mirip dengan Pilpres. Itu seperti Ganjar Mahfud digabung dengan Anies melawan suara Prabowo pada Pilpres kemarin ya. Karena angkanya hampir mirip, 58% waktu itu, mungkin totalnya 58,9% kalau tidak salah perolehan suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Dan cuman agak menariknya dari beberapa pantauan kita di lapangan, Lutfi Yassin ini hampir sapu bersih di semua kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Kemungkinan dari penghitungan sementara hanya ada 3 daerah yang kemungkinan mereka kalah. Selebihnya Lutfi Yassin menang di 32 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Kalau berkaca pada Pilpres lalu mereka hanya lepas di 2 kabupaten. Sekarang lepasnya di 3 kabupaten. Seperti itu untuk sementara. Diwarnai dengan kontroversi kemarin dukungan Pak Prabowo kepada Pak Lutfi gitu ya. Tetap berhasil ini didulang suara terbanyak akhirnya dengan perolehan sementara ini. Tapi kayaknya sudah bisa dipastikan ya Mas Rafiq dengan beberapa laporan dari lembaga survei, hasil hitung cepatnya memang semuanya di atas 50%, bahkan ada yang mencatatkan 60% untuk perolehan Pak Ahmad Lutfi dan Tats Yassin gitu. Betul, ini memang angka itu memang cukup tebal ya. Karena kalau kita berkaca kepada beberapa hasil survei terakhir, surveinya sangat tipis, bahkan kayak misalkan dari indikator sendiri hanya selisih sekitar 3%, kemudian dari Litbang Kompas bahkan hanya selisih 0,7%, yang itu semua angka-angka itu masih di bawah margin error kan. Ternyata setelah di hari pencoblosan ini hasil hitung cepat sementara cukup tebal, bisa mencapai 8-9% selisihnya. Artinya memang ya ketika survei kemarin masih banyak barangkali responden-responden yang belum mengungkapkan pilihannya kepada lembaga survei.
Mas Rofik, kalau laporan-laporan kecurangan gitu Mas yang terjadi di lapangan ketika pemungutan suara berlangsung, apakah ada yang dilaporkan ke KPU dan sudah dicatat oleh atau sudah direkam oleh Detik Jateng? Kalau kecurangan pada saat pencoblosan ataupun kendala-kendala lain sejauh ini memang belum ada laporan, belum ada yang terpantau. Tapi kalau indikasi-indikasi politik uang ketika masa tenang itu ada beberapa dan bahkan ada yang menonjol kemarin di Pekalongan itu ditemukan orang yang tertangkap tangan membawa amplop berisi uang yang dihitung jumlahnya mencapai 213 juta rupiah dalam satu kardus besar seperti itu. Dan dibalik dibalik pengungkapan itu juga akhirnya terjadi tindak pidana tabrak lari gitu. Jadi pelapornya itu sempat ditabrak lari oleh orang yang belum dikenal, bahkan ada yang sempat disekap juga. Dan ini rencananya besok untuk tindak pidana ini akan dilaporkan ke kepolisian. Sementara baru dugaan politik uangnya yang diproses di Bawaslu Pekalongan. Terima kasih banyak Mas Rofik anyway untuk informasinya. Kita nantikan informasi terbaru lainnya untuk Pilkada di Jawa Tengah, tentunya dari Detik Jateng ya. Terima kasih banyak dan selamat bertugas kembali Mas Rofik. Selamat bertugas Mas Edo, Mbak Eza. Lain kali batubaranya, background batubaranya kita tunggu ya Mas Rofik. Kita nantikan. Iya, nanti kita beli baru. Dari Mas Rofik.